diambil gitu. Jadi dia menciptakan momentum-momentum aja untuk rekan-rekannya. Makanya KDA-nya juga bisa dibilang jauh lebih sedikit dari Kairi itu sendiri. Oke, tapi ada quote nih dari Kayeye atau Ki ya. Perbedaan Dream sekarang kelihatan banget dari segi performanya lebih jago. Dibanding dulu kurang menonjol, sekarang dia memperkuat tim EVOS. Dan ini juga kalau menurut aku ya, Dreams dan juga Brands ini kan pernah di dalam satu tim. Pernah. Itu juga yang memperkuat dari EVOS Legends sendiri sih. Jadi gerak dari masing-masing player antara Dreams dan juga Brands ini sinergi banget. Udah tahu kebiasaan-kebiasaannya. Udah tahu kebiasaan. Jadi follow up-nya cepet. Yap. Ini dengan adanya hero-hero kayak begini yang emang udah diambil juga oleh player EVOS Legend. Ada 3 nih, ada Martis, Faramis, Cloud. Faramis kita tahu pasti akan nempelin ke arah rekan-rekannya nih. Ini yang baru mau aku sebutkan. Di saat mereka meta kumpul kayak begini, hero-hero area itu udah bagus banget. Dan Terizla langsung muncul. Yap, aku suka sih pemilihan Terizla sendiri. Dibandingkan mungkin ke arah Atlas ya, yang bisa jadi opsi juga. Yep. Cuman kalau Atlas itu akan bisa mendorong dari EVOS untuk pick Digi. Kan kalau udah ada Terizla kayak gini pakai Digi terlalu mahal kan. Yep. Jadi bikin jadi galau. Dan sekarang kalau misalkan kita asumsikan berarti di sini Dreams-nya bakal dari Kadita sorry ada di area mid. Sementara itu kan untuk dari EVOS sendiri mereka pun masih bisa mengeluarkan sebenarnya mid laner loh. Iya kan? Karena untuk dari Faramis sendiri itu bisa aja nanti menjadi satu roamer. Arlot. Oke, dan itu dia, itu yang kita sebutin. Bahkan roamernya nongol, Arlot sekarang udah nongol lagi, Kaja juga sudah ada. 2 hero yang cukup tebal dan bisa mengacak-ngacak satu formasi defense dari tim lawan Arlot. Arlot Martis ini dua-duanya kan ngacak-ngacak banget ya. Bener. Dan Arlot ini tuh kayak banyak banget skill-skill yang terkombinasi. Yep. Dia bisa punya CC kayak Alpha, dia bisa ngedash kayak puncture-nya Lancelot, dan dia bisa nyelok kayak Zilong. Jadi kayak banyak banget sih CC-nya dan ini bakal jadi sebuah hal yang tricky. Kita bisa lihat performanya di mana Arlot muncul, dia ngejar-ngejar Fanny, solo kill. Ingat gak Red Match Rebellion? Apakah? Waduh, gue baru mau nebak ini dari marksman-nya yang area, tapi ternyata itu adalah Beatrix. Dan ini adalah hero-hero yang sudah diamankan, hero-hero yang sudah diambil, hero-hero yang mereka nyaman banget menggunakan ini untuk bisa mendapatkan kemenangan di match yang terakhir di hari yang kedua ini. Oke, karena audience prediction-nya juga di sini cukup berimbang ya. Tipis banget, cuma beda di angka 6% aja. Iya, sekitar 6%. Berarti ini membuat dan juga menjadi bukti nyata bahwa kedua tim ini sekarang dalam keadaan yang sama-sama kuat. Yap, sama-sama kuat. Akankah menjadi milik Onyx? Dan berhasil menjadi juara paruh musim dengan tidak ada kekalahan yang mereka dapatkan? Atau match kali ini akan menjadi milik dari EVOS Legends? Seperti biasa, aduh, sebelum game mulai, kita mau tanya-tanya dulu nih. Game pertama, milik Onyx atau EVOS Legends? Belum kedengeran game pertama. Milik Onyx atau EVOS? Arena, mana suaranya? Oh, malam minggu di FPL Arena, makin malam makin seru. Oke, dan kita bakal langsung lihat ini dia di game yang pertama. Belum terlihat adanya agresivitas, mereka masih coba untuk mengamankan plotnya masing-masing juga, lane-nya masing-masing. Karena sebenarnya di sini dengan pembawaan dari Kadita dan Grok, mereka punya banget potensi untuk melakukan early aggression. Nah itu tadi makanya dengan adanya Kaja juga kan ujung-ujungnya ya. Ujung-ujungnya pasti ini juga bisa ngedinai plus cek area, ring of order-nya. Cek terus-terusan aja nih teman-teman semua juga dukung timnas Indonesia di SEA Games. Optimis emas, mudah-mudahan hasil terbaik bisa kita dapatkan. Amin, ini dia ya dari player-player timnas yang sekarang bermain untuk timnya masing-masing dulu nih. Oke, tapi kita bisa lihat juga ini Stans ya. Yang sekarang sudah mulai maju sedikit demi sedikit. Tuh lihat tuh, dengan adanya satu barrier yang emang udah dikeluarin. Ini juga untuk menetralisir loh serangan dari
pemain EVOS untuk bisa masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx jauh lebih dalam lagi. Makanya dengan satu barrier tersebut dia tahan lagi tempo permainan dari EVOS. Sementara untuk tasnya juga masih punya waktu untuk melakukan farmingan. Oke, masih coba untuk bertahan dulu, main secara safe. Belum ada agresivitas yang terlalu berarti sejauh ini. Tapi nampaknya kita bisa intip juga di arah bottom lane. Wow, udah level 4 tapi Psychos berhasil kabur. Psychos tertinggal dari sisi levelingnya. Boots udah level 4 duluan tapi Psychon masih level 3. Penalty zone tadi sudah terlihat. Brans masih level 3. Cewek juga masih level 3. Sementara sekarang cewek udah level 4 duluan bahkan. Dari turtle-nya sudah terlihat ada beberapa player berada di area tersebut. Tas dengan cukup pede berada di bagian depan. Tapi satu flicker dan juga wajah udah langsung dikeluarkan bahkan untuk kali ini. Belum ada pergerakan lagi yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari Spot. Dimana sekarang dengan satu ke altarnya. Malah ada beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. 3 player plus 1 turtle menjadi milik dari EVOS Legends. Gimana cara setupnya? Follow up yang cepat dari Hijume. Walaupun ya ada wall charge tadi terconnect. Scout altar yang tepat waktu membuat akhirnya kalkulasi yang dilakukan oleh Onyx ini agak sedikit galau. Tapi kita lihat juga dari Talents Prediction. 60-40 lah ya. 60-40 lah ya. 4 untuk Onyx, 2 untuk EVOS. Oke. Tapi ini it just talent prediction. Betul. Hasilnya tetap di lapangan yang menentukan. Dari kedua tim ini. Brans, coba lihat. Brans ini pola dari pattern permainannya dengan menggunakan ataupun dengan memanfaatkan dari seluruh source skill yang dia miliki. Dia bisa melakukan farmingan dari 2 lane sekaligus dengan sangat cepat tuh. Makanya kadang Brans udah kaya duluan. Udah kaya duluan. Ya dia farming machine lah ya. Yep. Salah satu farming machine dalam keadaan tertekan pun dia selalu bisa untuk dapetin gold-goldnya. Tapi kita akan lihat pastinya untuk keunggulan yang sekarang sudah dimiliki oleh EVOS Legends. 2000 dan bahkan 3 poin eliminasi plus 1 turtle. Ini membuat harusnya makin agresif lagi. Brans pun cukup berani walaupun di sini belum terlihat adanya backupan dari sosok Dreams-nya. Berani aja buat clear. Yep. Dan itu pun dengan kalkulasi yang matang. Walaupun di sana ada Keyboy yang siap siaga juga. Mencoba untuk langsung nge-babysit ke arah cewek. Tapi nggak gentar. Nah sekarang Hijume punya enchanted talisman. Cooldownnya, mananya udah pas makin tercover lagi. Plus tadi ini luar biasanya adalah di setup turtle yang pertama. Di saat mereka diinvasi habis-habisan oleh pemain dari Onyx. Hijume loh call altarnya tepat waktu. Bener. Tas selamat, mereka ke backup semuanya. Terlihat source ultimate yang dimiliki oleh pemain Onyx juga udah keluar. Bahkan di bagian bawah sama-sama level 6 mulai tercolok. Terdiam di area tersebut. Namun sekarang Psychon mendapatkan serangan. Mendadak hilang. Tapi lihat berapa reserve skill yang dikeluarkan untuk bisa numbangin side codes. Petrify dengan adanya penalty zone. Betul. Rovers keluar dan itu menjadi space juga ternyata. Beras satu terakhir. Masih bisa selamat cewek tapi barrier. Langsung dikeluarkan pula hampir saja cewek. Ini adalah early loh. Dimana biasanya kita lihat early Cloud itu diacak-acak loh. Yep. Tapi sekarang Beatrix emang diusir mundur sampai masuk ke dalam inner targetnya. Yap, dan bahkan hampir tadi ya bisa ditumbangkan. Tapi kita bisa intip juga dari emblem yang sudah dibawakan. 2 Magic Worship. Ini bakal keras banget pastinya dari damage-nya makin besar lagi pula. Dengan adanya movement yang ditambah juga. Rotasi dan juga apalagi typical magical yang dibawakan ini. Dia butuh banget untuk ngambil rerumputan dulu nih. Yap. Dari Kaditanya pula, jadi butuh banget movement yang cepat. Oke, 3-1 point kill. Sejauh ini 5 menit 24 detik. Waktu sudah berjalan cukup slow, cukup pelan temponya. Mereka semua masih berada di posisi masing-masing. Tapi Boots sudah melakukan sebuah pergerakan dari wave minion yang sudah diberikan pula kepada Kairi. Kairi udah bisa lagi nih melakukan pergerakan yang cukup optimal. Masih punya purple buff. Tapi sekarang terstun aja. Driftnya tersebut. Lightningnya dikeluarkan. Tapi mereka masih sempat pergi. Masih sempat untuk menyelamatkan diri. Watchart sudah keluar. Ini menjadi informasi juga yang didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Legends pastinya. Dan sekarang dari kedua tim bermain cukup pasif dengan 1 buah barrier. Mencoba untuk menghalangi pergerakan dari minionnya. Karena lihat cewek di sini nggak bisa maju terlalu depan. Ini justru yang dikandangin loh. Yep. Ini mereka benar-benar coba Keyboy. Keyboy. Belum ada satu wild card yang memang tadi udah dikeluarkan di bagian dalam. Tapi ternyata bagus banget didorong lagi. Udah mendapatkan langsung ke arah cewek. Satu cewek dealer utama dan double kill. Satu setup
yang begitu baik kembali ditunjukkan oleh Boss Legends, sebuah dobrakan, sebuah kejutan. Siapa yang menyangka itu? Itu bagus banget. Konsil dan tahu targetingnya ke siapa. Cewek yang gak bisa bertahan dan Butch gak dikasih, Butch gak dikasih gerak. Butch benar-benar dari hit pointnya dihabisin. Butch dikeroyok di bagian tengah, lenyap lagi. Abis triple kill itu hampir maniak, cuman waktunya agak sedikit terlalu jauh ya. Tapi pick off mahal. Conceal play yang dibawakan oleh Voice Legends. Ini benar-benar gak kepredik sama sekali. Sehingga cewek yang berada di paling belakang pun satu flicker menghampiri dirinya. Pick off yang mahal dan satu shadow stampede. Narik 2 orang sekaligus. Yang akhirnya itu memberi umpan untuk tasnya yang setelah dapetin 1 poin eliminasi terhadap cewek. Decimationnya masih aktif. Yep. Dan akhirnya triple kill terjadi di sana. Itu dan ini ada konektivitas lagi ya dari kedua hero loh dengan item yang udah mereka ambil. Hijume tadi yang catat talisman. Sementara untuk Dries yang menggunakan Kaja udah punya fleeting time. Cooldown dari 2 player udah cepat banget. Dan sekarang ada Conceal dikeluarkan lagi. Tempo Soblet masih berhasil pergi dari yang tersebut dan masih bisa selamat. Masih bisa selamat, tapi di bawah kayaknya benar-benar diacak banget nih. Dimana Psycho versus everybody. Waduh, Psycho benar-benar versus everybody. Psycho dihilangkan begitu saja, dikeroyok lagi dan lagi oleh 3 orang sekaligus. Walaupun sebenarnya dari Conclusive Blast ya yang dibawakan oleh Psycho, dia benar-benar mau main stain, tapi ya nggak cukup untuk bisa menahan 3 damage dealer tadi. Oke, ada pertempuran lagi yang terjadi. Tas udah level 12 duluan meninggalkan siapapun yang ada di Lane of Dawn untuk di game yang pertama ini. Sementara itu dari Brans, akankah berhasil itu bisa mendapatkan lagi Kara Orange? Sebab tersebut masih berhasil diambil oleh Kairi. Bahkan Kairi dan Brans levelingnya sama loh. Betul, dan ini pun kita bisa lihat ya dari gold differences by UBS Gold. Benar-benar farming machine banget dari Brans-nya. Karena sebenarnya di sini Brans baru menorehkan 2 assist aja. Di situ dia belum join team fight. Kok dari goldnya beda tipis sama Tas, dimana Tas udah dapetin 6 kill sendirian loh. Ini kan berarti membuktikan bahwa belum join team fight aja, dia udah bisa farming sebegitu kayaknya. Gimana nanti di saat udah join team fight? Pattern farmingnya itu loh, kadang kelihatan, kadang masih misteri. Betul. Gak tahu cara gimana untuk bisa melakukan farming dengan sangat-sangat cepat sekali. Windtalker sekarang dimiliki pula oleh Kairi. Masih cukup slow tempo dari Dark dan Onyx pun masih punya kesempatan untuk bisa ngebalikin ini habis-habisan loh. Yap, dan 2 gap level yang terlihat antara kedua jungler, ini bakal beda banget. Wah, kena dong 1 orang dan Kajanya berhasil diajukan, tapi ternyata Brans mengetahui hal tersebut. Tapi cewek 1 hit terakhir hampir saja. Hijume hadir di tengah-tengah pertempuran, sementara Hijume terjebak seorang diri. Segi lagi habis dari Kairi. Kairi masih bisa bertahan dengan 1 tapi sebelah dari kabur daerah tersebut. Bahkan coba lihat cewek dan juga Kairi berjalan berdampingan dengan HP yang begitu sedikit dua-duanya. Yap, Sans ternyata di sisi yang berlainan terpick off di tangan Psychot. Dan untuk saat ini Lord tanpa adanya kontes nampaknya. Walaupun ada usaha dari Keyboy mencoba untuk mendapatkan, tapi saya juga deg-degan ya. Deg-degan ya. Karena Tas pasti nggak siapin buat retri. Sengaja gak pakai retri loh Bu. Bener-bener emang diadu. Nah sekarang Divine Judgment again and again mendapatkan cewek yang dimana kita tahu untuk Marksman posisinya ada di bagian belakang, tapi entah bagaimana Dreams datang sebagai Nightmare. Ini udah dimasukin ke kandang macan. Di belakangnya ada singa lagi. Karena tadi udah ditarik Divine Judgment, kena Final Slash. Kena lagi. Gak bisa kabur. Sementara sekarang udah ada lagi loh. Dengan 1 Athena Shield, Kairi hampir saja dihilangkan oleh Martis yang berada di atas tersebut. Tapi Purple Buff berhasil diamankan, setidaknya ini bisa menambah lagi lah ya. 1 bahan bakar untuk dirinya bisa melakukan sebuah mobilitas. Tapi ternyata tidak ada sepertinya di area tersebut. Karena mungkin potensi dengan membawa dari sosok assassin ini ada di early-nya dan juga poin kill-nya. Tapi ini nggak berjalan. Jadi hero yang benar-benar butuh snowballing, gak dapetin snowball-nya, ini agak sedikit susah. Atau bisa kita bilang agak sedikit fall off. Dan itu bakal susah banget untuk nantinya di mid to the late. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah mungkin ke arah split push. Ini ataupun menunggu momentum yang diciptakan oleh Keyboy. Karena dari tadi belum ada wild charge yang emang benar-benar bisa merubah momentum ya. Dari tadi tuh yang aktif banget ya, Sans. Tapi targetingnya mau ke siapa? Iya, itu dia punya Cloud Altar. Satu-satunya yang mungkin banget untuk bisa di pick off itu Brand. Triggernya itu loh, trigger untuk bisa mengeluarkan 1 Cloud Altar itu gimana caranya? Itulah yang harus mereka lakukan, itulah yang harus mereka buat untuk bisa nge-trigger pemain dari Voice Legend. Benar. Dengan melakukan source skill-nya mereka bisa tuh, udah.
Oke, wih ada Rasya ya. Ada si Rasya. Halo. Halo. Terlihat ya di satu game kita yang ada di bagian bawah sementara itu sekarang. Barir, Dreams. Mau kabur kemana? Masih selamat. Bahkan Kiboy coba lihat. Nggak mau tadi nge-wild card Kairi tersebut. Benar, ini tas sudah level 15. Dan Kairi masih ada di level 13. Yap. Ini pasti udah makin susah lagi untuk bisa di pick off. Dan aku udah bilang, satu-satunya mungkin yang harus banget di pick off adalah Brands-nya. Cuman dia juga stack 5 yang dipertahanin. Yep. Dia movementnya juga makin kencang. Terus dia punya battle mirror image dan follow up. Dari Hijume dan Dreams, ini pasti berfokus ke arah Brands. Karena Tas dan juga Psychots ini lebih independen. Yep. Dia punya item-item defense. Jadi lebih ya udah mandiri aja yuk, bisa yuk. Ini susahnya untuk menggunakan Hero Cloud itu adalah kan mempertahankan stack kita. Betul. Mempertahankan stack kita, plus kita juga harus melakukan farmingan yang sangat cepat. Melakukan farmingan yang sangat cepat, mengambil monster jungle, mengambil wave minion, semuanya habis. Tapi tetap untuk bisa mempertahankan stack, gimana? Ini disisain. Biasanya kan Itu udah invasi-invasi iya, ya. itu dia. Makanya disisain agar stacknya tetap terjaga. Di saat ada team fight, dia udah ready, nggak perlu nunggu-nunggu lagi. Tuh. Makro-makro yang kayak begini, coba lihat attack speednya. Ngeri kita. Ngeri banget sih. Tapi kita bisa tip juga di menit yang ke-12 Lord yang sudah muncul. Dimana adalah Lord in hand. Nantinya kalau misalkan memang bisa didapetin oleh teman-teman dari EVOS Legends tanpa terpick off. Yep. Ini bakal menjadi pressure besar yang harus dihadapin. Tapi lihat, Barrier hampir saja bisa mereset Lordnya. Tapi ternyata masih terlalu jauh. Waduh, ini ada KJC sama Kak Apior. Sudah terlihat berdua ya. Ini kita fokus ke Lord lagi nih. Kita fokus ke Lord, ada Barrier dan kereset akhirnya. Nah. Benar-benar mengganggu pemikiran Lord. Mengganggu pemikirannya. Apakah emang benar-benar dia tetap ingin di situ atau memang mau reset kembali dan reset akhirnya. Akhirnya terreset ya kan. Akhirnya dibikin galau. Ditanya mau singgah apa menetap. Waduh. Ya kan. Tapi untuk saat ini masih coba untuk di take over kembali oleh EVOS Legends. Yap, sementara itu sekarang dari tasnya mencoba kembali untuk bisa mendapatkan Lord tersebut. Kairi udah level 14 sedikit. Satu level di bawah, tapi siapakah yang akan mendapatkan Lord tersebut? Karena sekarang Dream saya sudah mengetahui di mana pergerakan dari Kairi. Mereka masih menahan. Kairinya down. Dan Lordnya berhasil langsung diamankan. Plus sekarang Saikon udah punya lagi satu blade ammo. Di bagian bawah Kaditanya terjebak seorang diri. Coba lihat Dreamsnya. Langsung memotong jalan. Langsung dibegal begitu saja. Sansya masih sempat untuk meluangkan satu roket. Tapi San gak bakal bisa bertahan jauh lebih lama. Karena Sansa pun menghilang. Kairi juga menghilang. Mereka kehilangan dua player dari Onyx. Link turun, dia kepok sama Cloud, kena final slash. Yap. Belum sempat Tempest of Blade, dia udah hilang duluan. Dan map awareness dari Hijume dan Dreams ini bagus banget. Tadi dia ngecek rerumputan, dan bahkan lihat final slash-nya kena 2 orang. Waduh. Sekarang di Jasper plus ada yang satu lagi Blazing Duet. Kiboy udah mengeluarkan ke arah satu wild shot yang luar biasa. Bahkan untuk cewek tidak akan bisa bertahan karena Bransnya mendapatkan free space untuk bisa memberikan sebuah tembakan. Dan sekarang hanya ada Kairi seorang diri di menit ke-14. Hanya ada 2 orang akan mereka bisa berfokus untuk bisa mendapatkan kemenangan. Karena satu game pertama ini juga sangat penting. Kairinya menghilang, bahkan ada yang tersisa San menguntungkan lintas dan juga Brans berfokus untuk bisa menghancurkan base dari Onyx. EVOS Legends Juga bisa berhasil untuk membongkar bagaimana formasi ataupun serangan yang dimiliki oleh pemain dari Onyx. Satu hero terakhirnya, Lancelot. mau main adu objektif sih untuk nantinya kontes di area Lord ataupun Turtle. Karena dia bisa retrieve sambil Phantom Execution ataupun dari Thornrose ya. Tapi kita akan lihat di sini adalah Akai. Tapi ini akan menjadi match point pastinya untuk teman-teman dari EVOS Legends dan akankah ini menjadi kado tadi untuk Psychos. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu kali ya buat ke teman-teman yang ada di FPL Arena, EVOS atau Onyx? Belum. Tanya lagi. Tanya lagi Ul. Seperti EVOS biasa. atau Onyx? Wah, rame banget. Rame banget Sekali ya. lagi, EVOS atau Onyx? Oke, 2-0 apa 1 sama? Iya, mulai nantinya semuanya. Oke deh, kalau begitu ini dia game kedua FPL Arena. Let's go! Oke, match point untuk EVOS Legends. 1 poin yang harus diamankan untuk bisa mendapatkan kemenangan penuh tanpa balas. Tapi kita akan melihat dari Onyx, mereka akan berjuang untuk menyamakan keadaan nantinya dan memaksa EVOS untuk bertanding kembali di game yang ketiga. Yap, sementara itu tadi barusan ya kita lihat ada 2 hero dari EVOS yang memang sudah mulai bergerak untuk memasuki area defensif dari Onyx. Coba lihat,
untuk Dreams. Sendirian aja berhasil mengganggu hanya saja dari Purple Buff. Kairi tetap berhasil diambil satu per buff tersebut. Tapi Dreams dan juga Keyboy didorong mundur sampai belakang banget, buset. Yap, ini langsung di zoning out abis-abisan sih. Gak dikasih sama sekali untuk coba untuk buka areanya. Dan bahkan di sini kita bisa lihat Shadow Stampede yang terkonek. Nggak punya damage yang terlalu besar. Dan mungkin kurangnya dari Kufra ini adalah dia butuh banget posisi. Dia butuh banget waktu untuk nge-charge dulu. Dan nyari siapa yang nanti akan bisa ditabrak. Tapi untuk saat ini, rerumputannya ini bakal nggak terlalu aman karena ada Ring of Order yang akan selalu membuka rerumputan. Tapi kalau misalkan ngomong-ngomong order, kalau misalkan mau order Grab itu kan bisa banget ya. Bisa. Apalagi ada diskon 90%. Bisa, oke 90% udah nikmat banget tuh. Mau kurang apa lagi? Itu ya ada QR code kalian bisa sikat langsung. Sikat aja. Langsung disikat, Betul. jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Tapi kita bisa lihat agresivitas dengan assassin yang dibawakan. Dari Kairi. Oke, Tonrosnya barusan udah mulai masuk damage-nya tapi belum begitu terasa di bagian bawah. Kalau kita lihat dari minimap, Brans mendapatkan cukup tekanan yang diberikan. Oke, Brans masih cukup berani, dia phantom step ke depan loh. Walaupun di situ terlihat masih ada Mayas on you, cuman tetap aja Brans masih berani banget. Tapi sekarang cewek udah mendapatkan beberapa keuntungan. Total Camp presented by Samsung Galaxy S23 series 5G sudah terlihat pula. Oke, dan sekarang kita bisa lihat juga ini adalah kedua jungler yang punya potensi banget untuk bisa mengadu atau mengontes ke arah Turtle yang pertama. Waduh, Busnya langsung pasang badan di bagian depan dong. Oke, beberapa pemain lagi dari EVOS Legends sudah serap posisi. Sementara Saikon langsung aja open badan di bagian depan dengan satu Brave Fighter-nya atas. Masih mancing-mancing dulu, mulai maju ke bagian depan. Ada satu Phantom Execution dan juga retributionnya begitu on point plus dengan satu gol altar. Mereka mulai maju dan juga mengusir mundur. Tidak ada satu orang pun yang menjadi korban. Yap, dan tadi agak sedikit terlambat untuk mengeluarkan heavy spin ya. Karena nggak bisa dipukul mundur dan akhirnya di saat heavy spin aktif pula, di sana ada cold altar. Sehingga tidak ada yang terkick off untuk menjadi kompensasi atas hilangnya Turtle yang tadi udah mulai di set up duluan oleh EVOS Legends. Tapi buat teman-teman yang pengen nonton langsung nih ke MPL Arena. Kompensasi ada? Ada kompensasi. Kompensasi diskon. Makanya nontonnya jangan sendiri, ajak Ayang. Ajak Ayang. Karena ada diskon 20% dengan minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Langsung aja cek di blibli.com. Oke, Brans serta dengan beberapa player. Tapi sekarang Keyboy udah mulai connect, ada Riven, Tyrant Regia. Namun sekarang dengan adanya begitu satu bantuan yang begitu baik. Satu divine judgment yang tadi narik ke arah cewek. Walaupun cewek baru sempat mengeluarkan go away-nya. Jadi tidak ada yang tumbang loh. Andai tadi dibiarkan. Itu untuk satu Muddles-nya bakal nikmat banget Ul. Dan go away juga di sini akan bisa menjadi security dari cewek. Untuk tabrakan yang nantinya akan dilakukan oleh Tas. Heavy spin bakal ketahan banget. Ketabrak lagi dong. Tyrant Revenge, boncing ball, numpang lewat doang Keyboy-nya. Keyboy-nya di bawah benar-benar coba untuk megang mapnya sih. Tadi gak mau mendapatkan kesulitan yang tadi terjadi di game yang pertama. Karena benar-benar ditahan banget. Gak bisa bergerak terlalu luas saat ini. Apaan tuh, ada satu flicker tadi sepertinya. Dan sekarang di bagian mid, cewek udah diberikan pula satu wave minion. Satu wave minion yang dikasih bisa makan dulu langsung. Iya, karena itu yang harusnya emang dilakukan ya. Karena nanti damage deal-nya untuk saat team fight ini bakal depends on gold lane-nya juga. Kan? Apalagi dia punya area, dia punya Muddles, Mayas on you-nya juga. Dan ini, dia punya security di dalam dirinya sih. Yang membuat nantinya dia bakal lebih independen lagi. Dan untuk saat ini Lord dari Turtle yang kedua akan segera muncul. Brans udah level 6, sementara cewek juga udah level 6. Turtle udah ready, Turtle udah ada di area tersebut. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tasnya diusir, tasnya gak boleh ngedeketin. Beberapa player dimiliki oleh Onyx pun mereka berhasil membuat tas agar tidak bisa sampai ke area dari Turtle. Dan Turtle-nya pun diamankan oleh Onyx. Dikasih space ya, gak dikasih ruang sama sekali untuk EVOS Legends untuk masuk ke area dari Turtle tersebut. Sehingga tidak ada kontes yang terjadi. Dan untuk saat ini, laning yang sudah dimiliki oleh cewek, ini match up-nya dia jauh lebih unggul. Dari segi... Wah, imbang.
range-nya juga. Dan 3 sekarang Onyx, imbang. 3 EVOS. Tadi Oke. 60-40 ya. Nah sekarang pertempuran dia kembali pecah dan harusnya itu menjadi sebuah keuntungan, tapi Tris masih bisa selamat, bahkan untuk kali tasnya kembali hadir. Dengan satu heavy spin udah mulai connect, ada 2 player. Dari Onyx berhasil ditumbangkan, Kairi bersembunyi dalam rebutan, tapi Dream sepertinya akan menjadi korban karena Phantom Execution yang akan kena tubuh dari Dream. Tapi malah Kairinya yang akan menjadi korban sedikit lagi yang tersisa. Sarsnya masih bisa pergi, masih bisa selamat. Ada 2 player, coba lihat Hijume. Void Crystal, Void Blaze siap untuk langsung dikeluarkan. Sarsnya akan pergi ke arah mana karena Sarsnya akan menjadi korban pula. Plus harusnya satu tertara di bagian bawah pun akan menjadi korban dan menjadi keuntungan. Di balik mereka kehilangan 2 turtle. Yap, dan itu dia Konsil Gaming ya yang keluar. Sehingga tidak terpick off tadi Dreams-nya di tangan dari Kairi. Tapi kita bisa lihat juga in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa lihat di mana keunggulan yang sekarang sudah dipegang oleh teman-teman dari EVOS Legends. Bran sudah selesai dengan corrosion-nya. Dari sisi tas, dia makin sustain lagi. Ada Sky Guardian Helmet di sana. Dan juga Hijume, poke damage, cicilan damage yang gak terlalu berasa gede. Tapi mengurang sedikit demi sedikit dengan adanya Ask Queen One. Yang nantinya bakal memperangkap teman-teman Onyx yang akan team fight dalam jarak dekat. Dengan adanya satu sosok Faramis tersebut. Ini dia nih, mereka dengan adanya satu backupan, satu bar HP tambahan lagi dari Onyx. Ujung-ujungnya pun tadi berhasil loh. Berhasil dikelabuin oleh pemain dari EVOS Legends. Itu lama loh, iya kan? Kalau altar itu lama loh untuk bisa memberikan efek ya. Sementara damage-nya pun tadi emang dari pemain dari EVOS Legends juga. Brans. Itu solo target, single target loh. Sementara itulah yang bisa mereka manfaatkan sebaik mungkin. Tapi Tas, gak banyak lagi SP di dalam tubuhnya. Burst terus memaksakan beragar. Nanti dari Tasnya tidak bisa mereka karet turtle. Tapi pertempuran kembali pecah di beberapa tempat. Untuk kali ini akankah Kiboy bisa selamat. Tapi Kiboynya pun menjadi korban. Turtle-nya kereset. Ada pergerakan di bagian atas. Sementara Tasnya masih terkena efek dari satu Phantom Execution. Dan juga satu pancarnya luar biasa dari Kairi. Sing. Dapat di tempat yang berbeda. Burstnya mulai maju. Psycho. Dan juga ketiga rekannya, tapi Dreams terjebak sendirian, ditarik, tapi untungnya masih punya satu flicker, selamatlah sudah kecuali dari Tas. Perfect turtle untuk Onyx. Walaupun dari segi killnya sekarang ketinggalan, tapi lihat objektif dari Turret dan juga 3 turtle yang dieksekusi. Ini membuat keadaannya sekarang nggak terlalu terlihat jauh gapnya. Karena masih tipis-tipis aja, dan sekarang dari kedua tim benar-benar main coba untuk ya udah tabrak aja. Karena yang tadi di game yang pertama benar-benar terdominasi oleh teman-teman dari EVOS kan. Sejauh ini ya, dari 7 menit waktu berjalan kayak begini, terlihat ya Onyx bisa di counter setup loh. Dari 7 menit ini, karena dari tadi dengan adanya ke altar, dengan ada satu hero tersebut, ini kan benar-benar mereka bisa memanfaatkan semaksimal mungkin seluruh movement yang mereka miliki, seluruh item yang mereka punya, seluruh damage yang mereka punya. Plus dengan adanya satu ability tambahan, itu pun yang bisa ditanam oleh EVOS Legends. Ini benar-benar EVOS Legends belajar banget lewat kekalahan mereka kemarin loh. Yap, Oke, Konsil. Weh, ditabrak kayak begitu dan sekarang ini dia barusan Onyx langsung membuat sebuah setup yang begitu indah, bahkan untuk Kairinya pergerakannya begitu baik sampai ke belakang. Hijume yang menjadi korban, namun untuk Tas kali ini berhasil menjepit ke arah ceweknya mulai terjepit. Untuk Hijumenya beserta dengan Tas, mereka mencoba untuk mengacak-acak bagaimana serangan dilakukan oleh pemain dari Onyx, tapi tetap saja Onyx kehilangan satu sosok yang sangat penting, yaitu cewek. Yap, jadi benar-benar 2 player dari teman-teman EVOS, mereka fokus ke arah ceweknya. Bravest Fighter Connect plus ada Heavy Spin. Betul. Itu benar-benar langsung berfokus. Dan kita bisa lihat dari instant replaynya, di mana ini sebenarnya bagus banget. Bransnya langsung di commit. Dan di sini dari Melisanya, dari ceweknya udah nggak punya go away, sehingga di saat go away-nya habis, di sini Psychots lihat Bravest Fighter flicker ke depan, Tas langsung fokus juga dengan HP yang masih banyak. Mereka masih bisa memukul mundur, dan flicker dari Hijume menghindari adanya Tyrant's Rage yang tadi dilakukan oleh Kiboy. Itu tadi kalau Tyrant Rage-nya nggak kena aja ke arah Tas ya, kayaknya Tas bakalan pasang badan terus-terusan ke depan deh. Rekan-rekannya bisa memberikan damage terus-terusan, ada Void Crystal, Void Blaze, untuk dari lapu-lapunya masih bisa pula. Tapi Lord sekarang udah muncul, Melissa masih stay di dalam satu areanya. Untuk bisa bergabung ke dalam satu pertempuran ini akan memakan cukup waktu untuk Melissa karena pergerakan juga nggak begitu baik. Tapi Dream di tempat berbeda berhasil mendapatkan langsung ke arah Bo, di mana untuk Kairinya. Kairi ternyata langsung ditarik, tapi ternyata dengan adanya lagi satu gol antar berhasil untuk menyelamatkan Kairi beberapa saat. Sedikit lagi yang tersisa, Kairinya berhasil langsung dihancurkan, sementara untuk Tas akan berjuang sendirian dan juga dengan satu Epic Spin plus mendapatkan satu Lord tersebut menjadi sebuah setup yang begitu indah lagi yang ditunjukkan oleh EVOS Legends lagi dan lagi. Dreams
targeting yang pas banget ke arah Kairi. Potensi untuk mengkontes dengan ada retribution yang dibawakan. Ini membuat dari Kairinya akhirnya nggak bisa bergerak. Di commit walaupun di follow up dengan adanya Cult Altar tadi. Lihat damage-nya dari Brans. Ini udah ngerontokin banget. Apalagi di sini dia udah dilengkapi dengan adanya Golden Staff. Ini masih 2 item aja damage-nya udah sebesar gitu. Weh, tasnya, tas. Masih bisa pergi, tas masih selamat. Dreams, ngelihat dari kejauhan. Tapi Dreams ini responnya cepet banget ya. Ngelihat siapa yang sendirian. Bahkan tadi tuh Kairi, ditarik lagi. Namun sekarang untuk Brasya. Berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Dengan adanya satu sadap yang gagal. Dari Boss Legend dimanfaatkan oleh Onyx Esports sebaik mungkin. Dan mereka bisa menghancurkan Lord. Plus mereka bisa memberikan tekanan lagi ke area mid. Oke, tadi itu menjadi 2 poin mahal. Tapi lihat Kairi. Dia coba untuk langsung nge-clear wave minion secepat-cepatnya. Karena dia mau mendapatkan satu kompensasi, satu altar turret di tengah yang akan harus dibayarkan. Tapi nampaknya EVOS Legend di sini masih terlalu kuat sih. Masih terlalu tebal juga untuk bisa ditembus dinding pertahanannya. Dan masih bisa mendefense adanya altar turret tersebut. Onyx sudah belajar bagaimana melakukan setup terhadap beberapa player dari EVOS Legend. Barusan ada hasil yang mereka dapatkan. Sementara dari EVOS juga udah belajar bagaimana cara mengcounter setup yang udah dimiliki oleh pemain dari Onyx. Beberapa momen tadi terlihat. Tasnya ditarik tapi nggak kena. Tasnya bisakah bertahan? Ada Tonros yang udah langsung dikeluarkan pula. Sementara Maison Yu-nya tadi Dreams numpang lewat dengan satu konsil. Belum ada satu target pun yang akan dia tarik. Damage dari Melissa sudah begitu nyeri. Attack speednya makin ngeri lagi. Ini lebih kayak bocor alus gak sih? Iya, bocor alis tapi sebadan. Bener, dan itu pun yang akan harus menjadi Wah, tuh coba lihat di belakang tuh. Ya. Bootsnya emang memberanikan diri loh untuk bisa mengganggu pergerakan dari Hijume. Karena Hijume juga langsung ngegagalin aja ke arah reward manipulationnya. Oke, tapi untuk saat ini keunggulan yang dimiliki oleh Onyx objektif dengan adanya turret yang bisa dihancurkan juga. Ini kalau misalkan memang mau kontes ke arah Lord yang selanjutnya, Dreamsnya harus bisa cari keberadaan dari Kairi. Karena tadi, satu-satunya momen di saat Kairinya terpick off, di situ dia bisa dapetin Lordnya. Tapi di saat Kairinya masih hidup dengan HP yang banyak, itu bakal jadi satu hal yang tasnya bocor dong, heavy spin. Udah langsung dikeluarkan tapi tasnya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini tidak ada satu player pun yang berhasil ditarik oleh Dream. Dan K-Boy-nya berhasil Tyrant Revenge. Tyrant Rek mulai connect dan itulah dia. Sebuah kesempatan yang memang dimanfaatkan oleh pemain dari Onyx. Bahkan untuk Melissa ini berjuang seorang diri tidak akan kuat. Attack speed yang begitu cepat dari Melissa sudah menjadi mimpi buruk. Tapi untuk Sansya masih punya flicker. Sansya masih selamat. Calvin Winata dapetin triple kill. Posisi di arah belakang dengan cukup baik juga dan inisiasi dari K-Boy. Tyrant's Revenge plus satu buah flicker. Langsung bisa menjadi satu momentum yang diciptakan oleh Onyx. Hilangnya 3 player dari EVOS. Ini membuat Onyx bisa mendapatkan Lord's Lane by Samsung Galaxy S23 tanpa adanya kontes sama sekali. Gratis banget. Dan goldnya bakal langsung nge-swing jauh lagi. Apalagi didukung dengan adanya item-item yang udah bisa kita lihat. Di sini cewek dengan 7 poin eliminasi dan 2 terpick off saja. Dia udah bisa selesai dengan hampir full item pastinya. Dengan ada Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff, Malefic Roar, dan juga Hasclaw. Dia baru nyelesain Tough Boots-nya. Ini cukup 3 item itu aja ya. Udah penuh. Ini coba lihat, Melissanya pede banget tanpa adanya WON-nya 11.000 tambah 8.000. Iya, jauh loh jaraknya. Karena kalau Wind of Nature, dia juga nggak bisa nahan damage Akari sih. Oke, tapi untuk beberapa hero lainnya gitu loh, untuk bisa menghindar lapu-lapu karena kita tahu dia hanya memiliki Fallen. Untuk beberapa saat apakah Fallen itu bisa menyelamatkan dirinya gitu, tapi karena ada efek stun. Iya. Itu ada pastinya dengan ada physical kayak begini ya. Mau nggak mau, kadang WWN juga sangat-sangat berpengaruh untuk karya sendiri dari Speedy Like Will. Oke, kita tahu di situ juga ada satu true damage yang begitu mengerikan, tapi tetap kadang ada momen di mana mungkin WWN yang tak mulai connect, tapi untuk sekarang kita fokus lagi. Mungkin dia lebih berfokus untuk dia percaya dengan adanya backup dari Sun. Hasclaw-nya sih. Iya, Hasclaw dan backup dari Sun. Betul. Dia butuh damage aja. Dan lihat, begitu mudahnya untuk bisa ngerontokin adanya base turret yang sekarang udah satu persatu udah mulai dihancurkan. Nih K-Boy, oke, K-Boy belum lagi untuk mau mengeluarkan karena Tyrant Revenge-nya. Lordnya berhasil dihancurkan di bagian atas, wave minion mau masuk di tengah, wave minionnya udah hilang pula. Beberapa player dari Onyx sudah sangat menguasai 6.800, itulah jarak yang mereka punya sekarang. Jarak dan makin jauh lagi, K-Boy sudah selesai dengan satu buah dominance ice, Kairi. Bahkan dia bikin ke arah satu buah war axe.
Ini bakal makin membuat dia punya lifesteal lagi. Dan dari Onyx gak ngasih kendor sama sekali untuk adanya pressure di antara base turret yang masih dipertahankan oleh EVOS Legends. Yap. Oke, Saikot memberanikan diri loh, Brave Fighter-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Ada satu orang yang terjebak, Kiboy masih sempat untuk bisa mengeluarkan karakter dari Revive, tapi sekarang ada flicker pula yang udah dia keluarkan. Berarti ini akan menjadi satu informasi yang cukup baik yang bisa diambil oleh EVOS Legends. Flicker tidak ada, tapi seenggaknya dia mau mempertahankan adanya immortality yang terbalut ya. Karena cooldown dari Immortal kan agak sedikit lebih lama dibanding Flickernya. Jadi ya udah nahan dulu aja karena tidak ada flicker. Karena mungkin mereka juga bakal tarik mundur lagi. Melihat adanya 30 detik menuju Lord yang ketiga. Oke, Lord ketiga sesaat lagi akan muncul, akan menjadi milik siapa? Karena setupnya lagi sih ini. Kalau misalnya ngelihat dari positioning dan juga setup yang dari dilakukan oleh Onyx, ini harusnya bisa didapetin. Ini Onyx udah enak banget untuk bisa ngejaga area tersebut. Dreams tinggal PR-nya nyulik satu hero core-nya. Tas membuyarkan setup yang dilakukan oleh Onyx. Bahkan Brans berani loh sendirian. Cewek udah punya Windtalker pula, kayaknya sepatunya dijual nih. Attack speednya ditambah, movement speednya juga ditambah. Tapi antara Brans dan juga Dreamsnya coba lihat. Dreamsnya menjaga daerah tersebut agar Bransnya juga di bagian bawah aman. Tidak ada aksi pembegalan yang bisa dilakukan oleh pemain dari Onyx. Ini yang selalu dilakukan. Gimana caranya Dream selalu backup ke arah Brans. Iya. Dan ini yang akhirnya membuat dari EVOS Legends juga udah makin kuat lagi. Tapi lihat, dari Onyx pun nggak yang langsung eksekusi terhadap Lord tersebut. Mereka cari informasi di mana keberadaan teman-teman dari EVOS Legends. Wah, ada konsil yang sudah langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara dari Kiboy ketahuan posisinya, Kairi, Tonrosnya dikeluarkan. Mereka akan seperti apa nanti permainan sementara itu untuk Dreamsnya masih bersembunyi mencari dulu siapa nanti yang akan menjadi korban Dreams. Ring of Order, Sunsnya mencoba untuk memberikan bantuan, tapi Tas dan juga Bus melakukan sebuah fight. Tapi Jume siap untuk memberikan sebuah backup di mana sekarang ada satu kelihatan yang memang ke-trigger aja. Tapi Melisanya begitu menyakitkan guna untuk bisa menghantarkan begitu banyak damage yang sangat-sangat mengerikan. Tapi Kari bagian belakang Bransnya lebih memilih untuk bisa menghancurkan ke arah satu inner taring ada di bagian tengah ataupun Bransnya pergi ke arah yang berbeda. Dengan speedy like Will yang dia milikin. Movement speednya bertambah dan dia pun bisa selamat. Itu Walah ketawa dan Bransnya berhasil langsung dihabak begitu saja. Walaupun ada WW di dalam tubuhnya, bahkan untuk kali ini Sansa memiliki satu Winter Legend. Dan Karinya pun menghilang di mana ada Lord di bagian tengah yang memang sudah hadir untuk bisa menghancurkan best dari EVOS Legends. Momentumnya ada di Sun sih. Tadi dia flicker keluar dari manipulation dan Cult Altar, tapi untuk saat ini benar-benar di-press banget. Yap, itu dia. Winternya pun tadi gak siap untuk bisa menyelamatkan pergerakan dari Paramis. Bahkan kali ini dengan ada satu Lord dan juga satu web minion di bagian atas dan juga tengah. Mereka sudah siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan juga ditarik. Kairi gak kuat lagi. Satu web minion tersebut diusir mundur pula. Mereka masih bisa berusaha. Kairi akan menjadi korban, tapi ternyata masih bisa ditahan oleh pemain dari EVOS Legends dengan pengetahuan yang udah mereka lakukan. Tyrant Reds yang mendorong mundur juga pergerakan dari Akai. Namun Kairinya ada sisa sedikit lagi. Tasnya masih berusaha pergi, Tasnya berhasil dihancurkan, tapi Brans sekarang udah siap hadir untuk bisa menghancurkan lagi seluruh wave minion yang dia menabrakkan lagi ke arah base yang mereka miliki. Brans masih berfokus, coba lihat begitu banyaknya wave minion untuk masuk ke base dari EVOS Legends. Onyx menolak pulang dengan 2 poin tanpa balas, 1 poin yang diamankan. EVOS Legends dipaksa untuk bertanding kembali di game yang ketiga. 3 player EVOS lenyap. Ini adalah benar-benar tim yang harusnya berjalan. Di saat Kiboy-nya nggak bisa nahan badan lagi di depan, Kairi datang. Kairi nahan badannya, dan Saikot yang coba untuk ngambil backline ke arah belakang, akhirnya terbagi fokus karena Kairinya di depan. Semakin besar dia dipukulin, semakin besar damage-nya yang masuk. Dari pressure rate bakal lebih besar lagi damage-nya. Dan itu yang terjadi. Buset. Dia bisa bertahan, tapi Talents Prediction untuk saat ini, Pulung beda sendiri. Menit 10 akhirnya nunggu. Kenapa manggil-manggil lu pada tuh? Manggil-manggil lu kenapa? Long. Waduh, banyak mata yang memandang ya. Pulang lewat mana lo? Oh what? Itu dia Tyrant Revenge-nya. Wait. Udah nongol lagi. Udah berhasil ditarik dan satu efek super begitu baik. Lenyaplah sudah untuk kali ini Fredrin-nya. Yap, tapi udah gak ada Cloud Altar.
Lord masih belum selesai loh. Lord masih berjalan di arah satu inner turret di arah bawah. Ini akan menjadi informasi walaupun sebenarnya Kairi tumbang. At least, Keyboy-nya. Waduh, langsung dimakan dong dengan ada sandwich. Keyboy-nya tidak bisa lagi kabur karena berbeda. Ada satu blunder kayak yang dilakukan oleh pemain dari Onyx karena sekarang Keyboy-nya berhasil langsung dilenyapkan. 2 total pemain dari Onyx. Lenyap, Federal Strike, Hijume sakit banget itu ditetes. Migraine, Vertigo, semua nyeri itu kepala. Itu yang tadi udah kita bahas. Kufra ini bener-bener hit or miss. Lihat, di saat dia miss, nggak dapetin siapa-siapa, dia yang terkomit. Hingga dia yang harus dihilangkan. Kalau misalkan tadi sempat kena, itu bakal jadi beda cerita. Bagus banget malah. Bakal jadi bagus banget. Dengan satu flicker, dengan satu itu, wah. Oke, kita bakal lihat juga dari in-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip juga fleeting time yang sudah selesai untuk Dreams-nya, di mana Divine Judgment bakal lebih cepat lagi dari segi cooldown. Brody udah selesai dengan adanya Hunter Strike dan juga Malefic Roar. Dia respect banget, dia tahu damage yang nyampe ke arah tubuh dari Brody tersebut adalah Varsha. Maka dari itu, item selanjutnya akan menuju ke arah satu buah Athena Shield harusnya. Respect item, karena aku udah bisa bilang juga, dari Brody, ini nggak perlu item yang full attack untuk bisa memberikan damage yang optimal. Biasanya disambut dengan adanya item-item defense lagi, jadi hybrid build. Sedangkan Varsha-nya, dia udah secure dengan Winter Trancheon beserta adanya kombinasi Clock of Destiny dan Lightning Trancheon. Waduh, ini mereka sepertinya berimigrasi ramai-ramai ke area atas. Apa yang terjadi? Oh enggak. Berimigrasi? Ya migrasi loh, mereka tadi ke atas ramai-ramai loh, ada 4 total. Bikin paspor kan? Waduh, di belakangnya tuh kayak ada yang ngejar, weh bang. Di belakang, rame banget masalahnya. Mereka migrasi rame-rame sebanyak itu, namun sekarang ada pergerakan lagi. Mereka memutar arah, kankah ada konsi lalu berpindah tempat tanpa ketahuan? Nah kan, itu sebenarnya Tyrant's Revenge juga bisa untuk ngecek-ngecek rerumputan ya. Siapa tahu kena ya kan? Iya. Bener-bener. Tyrant Revenge atau bahkan dari Force Legend itu ada Ring of Order. Cuma Ring of Order jaraknya juga gak gede-gede banget. Inner turret berhasil dihancurkan. Sementara di bawah kayaknya akan ada mirroring yang mau dilakukan oleh pemain dari Force Legend. Karena apa? Karena Dreams-nya tuh udah secara posisi. Tapi ternyata mereka belok lagi. Kecuali dari Brody. Brody, coba lihat. Brody tetap di situ. Dreams-nya memberikan backupan. Ada informasi mereka balik lagi. Oke, tapi conceal play sudah dibuka. Tapi nampaknya gagal untuk bisa membuat inisiasi. Mereka dipaksa untuk mundur lagi karena memang Dreams dan juga Brands-nya masih terlalu jauh untuk dalam jangkauan. Tapi untuk saat ini, di mana Lord yang kedua, setup sudah mulai dilakukan oleh teman-teman dari Onyx. Tas lebih berfokus untuk ngambil purple buff-nya dulu, tapi lihat posisi yang diamankan oleh Onyx. Mereka ada di dalam satu rerumputan yang sama dan ini Boots-nya udah mulai bergerak untuk ngecek dulu nih. Karena agak sedikit berbahaya kalau nantinya ada satu damage dealer yang di pick off oleh Dreams. Waduh, itu dia penalty zone-nya connect langsung dan barusan coba lihat di bagian belakang. Ada sebuah pergerakan yang dilakukan di mana Melisanya berhasil menghancurkan langsung ke arah dari Dreams. Bahkan untuk kali ini mereka kehilangan satu pemain tapi tasnya udah menghilang pula. Hijume beserta dengan Flame coba untuk kabur dari tersebut tapi Psycho. Wow, Brands-nya masih berhasil kabur. Brands-nya masih berhasil selamat ke bagian belakang. Satu arah terakhir dimiliki oleh Force Legend. Tapi di bagian belakang tidak ada lagi damage yang bisa diantarkan tapi Keyboy-nya masih bisa selamat pula. Ini dia hampir terwipe out player dari Force Legend kecuali di mana Hijume-nya masih bisa selamat. Akan ke one strike push atau mereka akan menghancurkan lewat satu Lord tapi ternyata mereka lebih memilih untuk menghancurkan ke arah satu base. Taruh dulu di bagian atas attack speed cewek sakit banget. Karena lihat di mana Boots-nya benar-benar coba untuk buka rerumputan. Satu kali penalty zone kena 2 orang di commit posisi cewek free hit banget. Dan akhirnya semuanya bocor termasuk Tas yang ada di garda paling depan. Cold Altar oke, dia sempat bisa untuk memperlama lagi dari segi team fight-nya. Dan satu flicker dan Tyrant's Revenge dari Keyboy yang lagi-lagi on point. Itu menjadi satu lagi momentum yang bisa diciptakan. Dimana lihat ceweknya benar-benar free banget. Karena sebenarnya Psychots dia bisa jump ke belakang. Tapi cewek secure dengan go away-nya. Dan bahkan lihat dengan Hijume yang mencoba untuk mundur. Dan itu dia flicker dan juga Tyrant's Revenge ya. Membuat dari Brass agak sedikit kena efek knock up. Dan gak bisa memberikan damage yang optimal. Dan akhirnya dikejar. Walaupun di sini juga Psychots udah coba untuk berpasrah aja ya. Berlari ke arah yang berlainan. Itu bagus banget sih tadi Tyrant Revenge-nya itu lompatnya ke arah Brands. Ke belakang lagi gitu. Bukan untuk all in terhadap satu titik. Dan ini makro-makro player seperti ini loh.
Ini nih sangat-sangat luar biasa sekali yang bisa kita tiru, yang bisa kita ambil. Hal-hal baik yang dipertontonkan oleh masing-masing player yang ada. Psychots di atas, Feather Ice Strike dikeluarkan, Tas pergi dari area tersebut. Tapi lihat tiga pemain loh. Barusan penalti zone-nya enggak connect. Burst-nya terkurung di bagian dalam, tapi ternyata untuk kali ini hancur pula satu besar yang ada di bagian tengah. Ijume udah mengeluarkan lagi ke arah satu ke atas. Dream Team berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Sementara itu beberapa pemain dimiliki oleh Onyx. Ceweknya berhasil lejap. Akankah ini menjadi sebuah efek balikan dilakukan oleh pemain dari Boss Legend, karena sekarang Kairi-nya tertinggal bagian belakang. Tasnya sedikit lagi yang tersisa. Kairi-nya pun langsung lejap. EVOS Legend masih ada satu wave, bahkan dua yang harus mereka hilangkan di bagian bawah sebelum mereka nanti melakukan push lagi ke area dari Onyx. EVOS Legends masih bisa defense, tapi mereka nggak bisa langsung melakukan adanya straight push. Karena masih ada wave minion yang berjalan di area atas dan bawah. Dan juga Suns dan Kibo yang masih survive. In-game equipment terupdate by Dunia Games yang sudah bisa kita lihat. Holy Crystal sekarang udah dipegang oleh Suns. Ini bakal jadi damage dealer tumpuan terbesar pula. Begitupun Hasclaw yang sudah selesai untuk cewek. Sedangkan Faramis masih dengan adanya Enchanted Talisman dan juga adanya satu Clock of Destiny plus 1-2 Lightning Trancheon. Tapi dia harus memberikan badannya dan dia harus mengkalkulasikan gimana cara dia memberikan damage, gimana cara dia bisa backup teman-temannya. Karena ada dua job desk yang harus bisa dilakukan oleh Faramis untuk saat ini. Tapi kita bisa lihat juga di mana Suns yang benar-benar di arah belakang. Dia hanya satu kali terpick off selama 16 menit berlangsung. Dan itu pun yang benar-benar harus di-respect banget sih oleh EVOS Legends. Maka dari itu dengan adanya satu Athena Shield, itu udah selesai. Dan lihat dari emblem Magic Worship yang dibawakan masih 100% win rate Farsha dari Suns. Farshans. Pak, untuk Parsans dong jadinya. Nggak siap nih gue. Sorry. Tapi dari teman selanjutnya bakal ke Divine Glyph gak sih? Yap. Ini nyeri banget sih. Winternya udah ada. Winter untuk menyelamatkan dirinya juga udah jadi. Dia siap aja. Hunter Strike sekarang dimiliki oleh Tas. Wow, beberapa hitnya akan menambah movement yang cukup baik pula yang bisa dimanfaatkan. Tapi Kairi 5-3-10 hasil yang cukup baik pula. Cewek tidak boleh out of position lagi. Oke. Kalau mereka ingin menang. Betul, sebenarnya cewek tadi udah coba di belakang tapi ditabrak sama Psychots. Masalahnya di sini tuh ada Psychot yang menggunakan Yuzong. Mau kemana Melissa pergi, dia bisa mendarat. Yap. Walaupun sebenarnya dia nggak bisa jump ke dalam tubuh dari ceweknya sendiri ya. Tapi seenggaknya ada Dragon Tail yang bisa connect loh. Itu bisa nyicil juga, Petrify juga bisa sampai loh. Ini masalahnya setupnya siapa yang bisa nge-setup tanpa ketahuan tim lain. Tanpa ketahuan lawannya. Kenapa? Karena dari tadi Kiboy dengan Kufranya itu bagus banget loh. Bush yang dia lakukan, rumput ke rumput yang dia lakukan, itu hal yang baik, yang sangat-sangat baik yang diperlihatkan oleh Kiboy. Nggak ada yang tahu dia akan lompat dari mana. Tiba-tiba dia lompat, belum lagi sekarang suaranya, coba lihat perpindahan tempatnya. Dari Kiboy, satu rumput ada di atas, sekarang dia berada di bagian tengah. Sementara itu sekarang mereka harus berfokus pula, entah itu ke laning, entah itu ke Lord lagi. Oke, dan tugas dari Dreams ini juga akhirnya menjadi dua ya. Di saat dia harus pick off, dia juga harus buka rumputan. Karena di sini ada dua potensi yang akan memberikan surprise attack dari Terizla dan juga dari Kufranya. Itu potensial banget untuk bisa memberikan surprise tersebut. Sehingga awareness ini masih menjadi satu buah keresahan yang dialami oleh EVOS Legends. Lihat, mencoba untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Hanya ada Tas yang ada di lini depan. Mencoba untuk menahan dan coba untuk kontes ke arah Lord tersebut. Tapi lihat, sisanya masih ketar-ketir. Dia nggak berani untuk terlalu maju untuk membuka rumputan. Karena Council Gaming sekarang udah mulai kelihatan. Oke, tertangkap basah Yuzongnya. Emang Yuzong benar-benar menjadi target loh. Ini hal yang baik yang dilakukan oleh Onyx. Konsilnya udah dikeluarkan, mereka tahu. Yuzong inilah yang akan bisa mengakibatkan cewek hilang. Instingnya tahu banget gimana prediksi posisi dari Yuzong, tapi lihat penalty zone kena Brans. Waduh, Bransnya tertangkap sendiri bagian belakang. Flicker udah langsung dikeluarkan. Hijume langsung aja membuat sebuah satu counter untuk bisa melindungi karena rekan-rekannya. Tapi di bagian atas ada satu wave minion begitu mengerikan pula. Tapi Burstnya sedikit lagi Petrisa. Burstnya berhasil langsung dihancurkan. Ada pertempuran yang kembali terpisah. Dimsnya terjebak di dalam sebuah tempat begitu mengerikan di mana ceweknya udah siap untuk memberikan damage begitu banyak. Grip untuk Bransnya punya satu Winter di bagian atas. Dari wave minionnya langsung saja menjadi urusan dari KJ. Tapi untuk kali ini Hijumenya pun langsung lenyap. Bransnya nggak mau ngambil resiko walaupun hanya ada 3 player dari Onyx yang memang itu menjadi lawannya barusan. Tapi ngeri banget loh. Onyx tahu banget gimana cara Psychots ini mengamankan rumputan. Dari arah belakang, dia mau masuk pastinya jump ke backline. Dan itu dia sebuah insting yang begitu baik bisa dimiliki oleh Kiboy. Sehingga komit terhadap
Yuzong tersebut akhirnya menciptakan peperangan yang agak sedikit pecah tadi ya. Nah sekarang yang duluan 5 orang ini Boss Legend. Akankah setup kontrol dari Lord itu bisa mereka ambil? Lordnya ke reset. Di bagian tengah Hijume fokus terhadap wave minion dulu. Beberapa player yang dimiliki oleh EVOS udah mengambil, udah mengamankan dari sisi rumputnya. Oke. Ini masih main kating sih. Ditarik ulur terus menerus. Dan Lordnya ini benar-benar jadi pancingan karena Psychots ketahuan lagi. Yap. Saikor Sayang ketahuan deg-degan. dikejar lagi, coba lihat. Ada satu konsil dan tertangkap basah, namun untuk kali ini dia berhasil mengeluarkan Black Dragon Bomb-nya sebelum ada setup yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Namun di bagian tengah berhasil mengantarkan satu wave minion, ada Dreams juga yang akan memotong siapa. Dream mencoba untuk bisa memberikan perlindungan terhadap dari Brans agar bisa mendapatkan satu inner turret tersebut. Coba lihat backupan dari Dreams. Yep. Dia nahan badan di tengah-tengah itu loh. Dia buka informasi sebanyak-banyaknya. Bransnya bisa dapetin objektif satu inner turret di tengah. Dan di saat Psychotsnya tadi juga Wah, terbang. hampir dong. Di saat Psychotsnya tadi terbang dengan Black Dagger Form menghindari penalty zone. Damage dari Melissa tetap masuk. Naganya di atas kecicil. Waduh Nitas coba lihat sakit banget loh itu Madelsnya connect dan juga Sans langsung aja mau ke Federal Strike. Hijume terbakar, Immortalnya pecah. Tapi Hijume masih siap untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya dan juga untuk kali ini Kiboynya connect lagi ke arah Tas. Tasnya tertangkap basah namun ada satu orang yang berhasil tidak makan. Psycho-nya di bagian belakang siap untuk bisa memberikan sebuah backup di mana ceweknya masih bisa selamat dan juga Dreamnya berhasil langsung dihancurkan. Psycho-nya akan terbang dan Black Dragon akan pergi ke arah mana di mana untuk kali ini Brandon-nya berhasil langsung didapatkan bola. Untuk sebuah lot menjadi milik dari Onyx. Kiboynya berhasil dihancurkan bahkan shutdown. Ceweknya menghilang. Double kill didapatkan oleh Hijume. Di mana Hijume dan Brans kali ini berhasil dihancurkan pula oleh Freddy. Tersisa Psycho dan juga Kairi. Plus satu Lord. Plus ada wave minion yang memang datang dari bawah, dari atas, dari tengah. Kairi too strong. Kairi bisa menahan berbagai macam gempurannya. Dan akankah Lordnya bakal dikawal untuk bisa mendapatkan menangan. Tapi Kairi ini gak bisa yang terlalu hit rate terlalu cepat. Yap. Dan dia butuh banget jarak. Tapi untuk saat ini Hijume yang udah hadir sepertinya Lord yang ketiga sekarang bisa di-defense kembali oleh EVOS Legends. Dreams juga udah hadir. Wave minionnya sudah memasuki, tapi mereka juga masih memiliki satu wave minion pula untuk bisa meng-counter dari wave minion tersebut. Minionnya bisa ditahan. Coba lihat minionnya sakit banget loh itu. Udah siap untuk nge-hit ke arah base. Akankah minion MVP of the match kali ini? Belum. Belum, tapi Sans datang. Wah, Sans datang. Ini dia mereka siap untuk melakukan sebuah team fight lagi? Tidak. Mundur lagi semuanya. Tapi lihat base-nya ini udah kecicil banget sih. Minion-minion bersamaan dengan adanya gerombolan Lord. Ini udah jadi pressure besar karena lihat clear-nya agak sedikit lebih lama. Karena yang muncul adalah Hijume dan Dreams. Yap. Dan untuk saat ini, Onyx pun gak mau ngasih kendor. Walaupun dari segi Goldswing-nya sekarang udah bergerak menuju arah EVOS Legends. Pressure yang dimiliki oleh Onyx dan keunggulan dari 3 lane yang akan mendorong. Ini masih dimanfaatkan dan dalam posisi offense untuk Onyx. Waduh. Satu Magic Sentry diperlihatkan. Terlihatlah sudah beberapa player dimiliki oleh Onyx. Berkumpul sudah di bagian tengah ada 5 orang. Cewek kayaknya akan fokus terhadap satu base utama yang akan berarti mereka juga, tapi Psycho sebelum mendarat coba lihat SP-nya terkikis habis. Begitu banyak SP yang habis sebelum dia landing. Burst-nya belum mengeluarkan penalty zone karena sekarang dia memiliki satu flicker sesaat lagi. Beberapa saat lagi Dreams-nya terkena penalty zone dan juga Hijume udah langsung mengeluarkan ke arah satu ke atas di mana mereka masih bisa bertahan. Kairi sedikit lagi MP tersisa. Kiboy-nya belum mau lompat lagi ke bagian depan di mana sekarang satu Madelsnya Maya Sonyu-nya udah mulai connect wave minion di atas dan juga di bawah. Udah mulai hadir Feather Ice Strike. Dreams berhasil menarik ke arah Parsha. Dan juga kali ini Sans berhasil dihancurkan. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight. Tapi begitu menyakitkan damage yang dihasilkan oleh cewek. Untungnya mereka masih sempat untuk masuk lagi ke dalam satu base utama. Ngerigen SP kayaknya mereka akan membalaskan keadaan. Targeting dari Dreams. Dia tahu siapa yang akan bisa membuat fight tersebut. Di saat Sans-nya yang terpick off. Itu membuat dari Onyx akhirnya putar arah. Balik lagi, mundur teratur. Tapi real time win probability by Samsung Galaxy S23 ini EVOS memegang dengan 67%. Tapi 67. Kemungkinan karena udah mulai bangkit lagi dari EVOS Legends. Bersamaan dengan adanya Lord keempat yang muncul. Yep. Lord keempat gak ada Sans. Ini menjadi kesempatan emas kalau misalkan EVOS Legends mau mengkomit ke arah Lord dengan catatan tanpa terpick off. Ini mereka harus bermain dengan sangat cepat. 18 detik harus mereka manfaatkan sebelum Sans kembali hadir. Yep.
Ini yang harus mereka, hanya segini loh waktu mereka, hanya sepersekian detik. Tapi ternyata untuk kali ini dari Saikot kembali berhasil diajukan, bahkan kembali tasnya. Tasnya bisa mendapatkan langsung ke arah lot tersebut karena mereka lah serang kontrol dulu. Tapi ternyata untuk lotnya berhasil diapakan oleh Freddy, dan inilah The Moment of Truth. Bisa ke mereka mempertahankan bagaimana seluruh dari hasil yang udah mereka perjuangkan dari awal sampai dengan akhir. Kairinya masih terlalu kuat. Sementara itu dari Bransnya jauh banget berada di bagian belakang, dan seperti untuk kali ini didapatkan lagi oleh cewek. Begitu menyakitkan. Serangan dilakukan oleh Edik Hijume. Hijume pun tidak kuat lagi. Terlalu kuat untuk Odik itu sendiri, dan Sans week by weeks hadir. Siap untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan itu adalah momen yang begitu mahal di mana Psychos terpick off untuk pertama kalinya. Dan itu menjadi momentum di saat Onyx akhirnya bisa mengembalikan keadaan. Counter initiate yang dilakukan. Lihat Onyx sekarang mencoba langsung push. Ini dia half season champion kita. Onyx! Onyx